Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rena Lobata dari kelas 3 PAIA. Di sini saya akan mempresentasikan materi kedua usul fikih, yaitu Al-Quran sebagai hukum Islam. Kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu pengertian sumber dan dalil hukum. Pengertian sumber dari segi bahasa berarti tempat mengambil atau asal pengambilan. Kata sumber dapat diartikan sebagai suatu wadah yang dari wadah itu dapat ditemukan atau ditimba norma hukum. Sedangkan dalil hukum berarti sesuatu yang memberi petunjuk dan menuntun kita dalam menemukan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kata sumber dalam artian ini hanya dapat digunakan untuk Al-Quran dan Sunnah, karena memang keduanya merupakan wadah yang dapat ditimba hukum syara, tetapi tidak mungkin kata ini digunakan untuk ijma dan kias itu. Keduanya adalah cara dalam menemukan hukum. Kata dalil dapat digunakan untuk Al-Quran dan Sunnah, juga dapat digunakan untuk ijma dan kias, karena memang semuanya menuntun kepada penemuan hukum Allah. B. Pengertian Al-Quran. Menurut sebagian besar ulama, kata lafaz qara'a mempunyai arti mengumpulkan dan menghimpun, dan qira'ah berarti menghimpun huruf-huruf dan kata-kata satu dengan yang lain dalam satu ucapan yang tersusun rapi. Dari berbagai definisi Al-Quran, para ulama fikih menyimpulkan beberapa ciri khas Al-Quran, yaitu Al-Quran sebagai kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Yang kedua, bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab Quraisy. Yang ketiga, Al-Quran itu dinukilkan kepada beberapa generasi sesudahnya secara mutawatir tanpa perubahan dan penggantian satu kata pun. Yang keempat, membaca setiap kata dari Al-Quran itu mendapat pahala dari Allah, baik bacaan itu berasal dari hafalan sendiri maupun dibaca langsung dari mushaf Al-Quran. Yang kelima, Al-Quran dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. C. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Di dalam Al-Quran An-Nisa ayat ke-59 telah dijelaskan bahwa kedudukan Al-Quran adalah sebagai sumber hukum Islam yang paling utama, yang dapat dijadikan sebagai pedoman hidup dan petunjuk bagi umat manusia yang tidak ada keraguan sedikit pun padanya. Dan apabila orang tersebut berpegang teguh kepada Al-Quran, maka tidak akan tersesat selama-lamanya. D. Fungsi Al-Quran. Yang pertama sebagai hudan atau petunjuk bagi kehidupan umat. Yang kedua sebagai rahmat atau keberuntungan yang diberikan Allah dalam bentuk kasih sayangnya. Yang ketiga sebagai furqan, yaitu pembeda antara yang baik dengan yang buruk, yang halal dengan yang haram, yang salah dengan yang benar, yang indah dan yang jelek, yang dapat dilakukan dan yang terlarang untuk dilakukan. Yang keempat sebagai mau'izah atau pengajaran yang akan mengajar dan membimbing umat dalam kehidupannya untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kelima sebagai busyra, yaitu berita gembira bagi orang yang telah berbuat baik kepada Allah dan sesama manusia. Yang keenam sebagai tibyan atau mubin, yang berarti penjelasan atau yang menjelaskan terhadap segala sesuatu yang disampaikan Allah. Yang ketujuh sebagai musaddiq atau pembenar terhadap kitab yang datang sebelumnya. Dalam hal ini adalah Taurat, Zabur, dan Injil. Yang kedelapan sebagai nur atau cahaya yang akan menerangi kehidupan manusia dalam menempuh jalan menuju keselamatan. Yang kesembilan sebagai tafsil, yaitu memberikan penjelasan secara rinci sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Yang kesepuluh sebagai syifa'u al-sudur atau obat bagi rohani yang sakit. Yang kesebelas sebagai hakim, yaitu sumber kebijaksanaan. E. Asas-asas dalam Al-Quran, yaitu yang pertama tidak memberatkan, yang kedua Islam tidak memperbanyak beban atau tuntutan, yang ketiga ketentuan-ketentuan Islam datang secara berangsur-angsur. F. Pokok-pokok isi Al-Quran, yaitu di dalamnya ada masalah tauhid, ibadat, janji dan ancaman, jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat, serta riwayat dan cerita sejarah orang-orang terdahulu. G. Metode yang digunakan Al-Quran dalam penjelasan terhadap hukum, yaitu secara terperinci, secara kuli atau global, secara isyarat. H. Hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran. Pertama, hukum-hukum
i'tiqadiyah, yakni hukum-hukum yang berkaitan dengan kewajiban para mukallaf untuk beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari pembalasan. Kedua, hukum-hukum akhlak, yakni tingkah laku yang berhubungan dengan kewajiban mukallaf untuk menghiasi dirinya dengan sifat-sifat keutamaan dan menjauhkan dirinya dan sifat-sifat yang tercela. Yang ketiga, hukum-hukum amaliyah, yakni yang berkaitan dengan perkataan, perbuatan, akad, dan muamalah antar sesama manusia. Kategori yang ketiga inilah yang disebut fikih Al-Quran, dan itulah yang hendak dicapai oleh ilmu usul fikih. Sekian, itulah presentasi saya dari materi kedua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Selebihnya, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.